Untuk kiriman kali ini gue dapat dari Indonesia, dikirim pakai JNE Express. Gue pastiin gue buka. Rapi juga nih. Wah, ternyata kiriman paket yang gue buka kali ini adalah kalender Oasis tahun 98 dan majalah Top yang dipublish tahun 76. Waktu itu di Facebook ada yang jual majalah ini. Cuman gue bukan tertarik sama covernya doang. Gue tertarik sama bonus majalahnya. Ada tulisan nih di sini, poster John Lennon. Ini yang bikin gue penasaran. Gue punya beberapa majalah lokal Indonesia, dari mulai Aktuil sampai High yang tahun 80-an juga ada. Biasanya, selain cover, gue tertarik sama artikelnya atau bonusnya. Apalagi kalau kondisinya masih utuh, udah pasti langka bener. Berarti pemilik sebelumnya belum pernah nyabut posternya atau bonusnya buat dipakai. Nah, ini yang bakal nambah value-nya dari nilai sejarahnya. Apalagi umur majalah ini udah 44 tahun, kan? Gile bener. Sekarang gue coba cek dulu ya, mudah-mudahan aman. Gile. Tuwir amat nih majalah. Kertasnya masih bagus banget. Nggak ada coretan, nggak ada sobekan. Wih. Ada yang berwarna men halamannya. Tulisannya Pesta Music Pop 76. Dan ada di halaman sebelahnya ada tulisan akar-akar rock Inggris. Ini adalah ada list-list band Inggris yang berdasarkan petanya nih. Gokil, keren. Bahannya itu masih bagus loh nih, masih tebel dan nggak rusak. Tahun 76 boy. Wih, ini dia bonusnya, anjir. Deg-degan gue. Ini dia posternya nih. Gue buka dulu ya. Wih. Mudah-mudahan nggak rusak. Ya udah kotor dikit sini. Cuma kan belakangnya doang, nggak masalah. Anjir, gede banget. Shit, deg-degan gue men. Gue buka ini. Here we go. Buset. Gede banget men. Tulisannya Top majalah remaja ultra pop John Lennon. Gile. Sekarang gue akan ngasih lihat ke kalian detail dari foto, dari poster yang gede banget ini. Gila, gue ngeri banget. Masih utuh lagi. Jadi ini adalah foto John Lennon waktu di studio saat ngerekam album terakhir The Beatles, Let It Be. John Lennon di sini kelihatan have fun banget. Saking have fun-nya malah waktu itu John Lennon sempat mainin lagu Let It Be dengan versi dia sendiri. Let it be, let it be, let it see, let it be, let it G-H-I-K, double wobble wobble U-G. Padahal sebenarnya di sini The Beatles udah mulai diambang-ambang kehancurannya. Karena udah mulai ribut dan macem-macem, suasana udah kacau banget. Malah George Harrison sempat cabut dari sesi rekaman dan sempat ngancem kalau mau keluar dari band. Nah, terus di sini ada foto John Lennon mainin bass Fender 6. Bass Fender ini juga dimainin sama George waktu live mainin Hey Jude. Jadi si Paul McCartney itu main piano. Kalau di sini dari covernya Let It Be nih. Terus yang di sini, nah ini adalah foto John Lennon di atap gedung Apple. Sebenarnya awalnya mereka nggak main di atap gedung. Ada ide untuk main di rumah sakit jiwa atau di beberapa tempat, termasuk di padang pasir waktu itu. Lu bayangin, akhirnya yang dipilih adalah atap gedung Apple dan jadi ikonik akhirnya sekarang. Gila ini poster. Deg-degan mampus gue megangnya. Tahun 76 men, masih utuh. Akhirnya John Lennon tetap cabut dari The Beatles di bulan September tahun 69. Dan itu beberapa hari sebelum Abbey Road album dirilis.
Setelah itu, di tahun 70, bulan April, Paul McCartney mengundurkan diri dari The Beatles. Seminggu kemudian, album Let It Be dirilis. Jadi kayak gitu tuh. John Lennon cabut tahun 69, seminggu kemudian, Abbey Road rilis. Di tahun 70, bulan April, Paul McCartney cabut, seminggu kemudian Let It Be rilis. Jadi sebenarnya proses rekaman itu udah selesai di bulan Agustus, September. Album Let It Be itu bukan album terakhir, tapi dirilis terakhir. Karena sebenarnya pengerjaan yang terakhir itu adalah album Abbey Road. The Beatles secara resmi bubar tahun 70. Tapi secara formal baru dinyatakan bubar tahun 74. And is so momentous that historians may one day view it as a landmark in the decline of the British Empire. The Beatles are breaking up. Bukan berarti di periode tahun 70 sampai 74 itu personilnya nggak ngapa-ngapain. Malah mereka udah punya solo album. John Lennon udah ngerilis single Give Peace a Chance tahun 69 malah. Setelah itu, John Lennon di tahun 75, dia hiatus dari musik. Berhenti total dari main musik. Dan untuk ngurusin keluarganya, karena anaknya baru lahir waktu itu. Jadi dia sama Yoko di rumah dan bisa dibilang kayak bapak rumah tangga gitu. Baru setelahnya, 5 tahun kemudian di tahun 80, John Lennon ngerilis album baru. Butuh 5 tahun, men. Jadi pas majalah ini dirilis tahun 76, John Lennon tuh sebenarnya udah nggak aktif lagi di musik. Cuman karena dia sosok besar, lu bayangin aja, walaupun udah nggak aktif, tapi kabar beritanya kemana-mana, dan malah masih dijadiin bonus poster yang gede banget, men. Gila. Terus sekarang sisa halamannya gue cek lagi ya. Bener-bener loh, nggak ada halaman yang rusak. Ini kayak model BDI nih, posternya BDI. Warna-warnanya kayak gini. Emang tahun 70-an banget sih. Aman banget, utuh, rapih. Nggak ada yang rusak. Ini baru keren. Dan belakangnya ada pin-up-nya Elton John. Ini baru keren. Keren banget. Majalah yang masih utuh, sampai bonus-bonusnya juga masih ada. My God, mantap. Untuk item selanjutnya, sekarang gue lihat. Nah, ini adalah kalender Oasis tahun 98. Gue punya banyak banget kalender Oasis. Beberapa ada yang gue pajang di Molecular Museum. Dan gue juga udah punya kalender yang ini. Jadi waktu itu sebenarnya, karena seller yang ngasih tau gue, dia punya kalender Oasis, ya udah, gue sikat sekalian aja. Dan sekarang gue lihat kondisinya, kalau dari kondisi sih udah kelihatan ya di sini ketekuk. Dan halamannya udah ada sobek juga di depannya. Hahaha, lihat. Gokil. Liamnya dikumisin, men. Anjir, padahal nih foto bagus banget, tapi liamnya dikumisin. Konyol, konyol. Nah, halaman yang lain sih masih bagus. Cuman lekukannya aja. Nggak ada masalah, nggak ada sobekan. Ini dia keren banget nih, Bonehead sama Noel Gallagher. Ini yang gue suka sih. Oh, ini ada bekas potongan nih. Udah kegunting-gunting juga nih kalender, jadi udah kondisi perang banget. Ini juga kena lagi. Mungkin waktu ke cutter atau ke gunting ini kena nih. Mungkin cutter kayaknya. Terus Noel. Sebenarnya kalau dari bulannya sih lengkap, nggak ada yang kesobek, keambil gitu. Desember. Gile. Kalau gue lihat ini udah kondisi perang banget sih emang nih. Udah coret-coretan, ada sobekan, ada lekukan. Ini emang nggak bisa banget kalau misalnya gue simpan lagi pula. Gue punya banyak banget kalender Oasis. Beberapa gue pajang di Molecular Museum. Beberapa juga gue simpen kalau yang masih kondisi masih bagus banget. Nah, kalau yang kondisi kayak gini, nasibnya bakal gue gunting-guntingin. Apalagi gambarnya gede banget tuh, lihat. Gambarnya gede, nggak ada info apa-apa. Jadi kalau gue gunting segini pun, bagus banget main jadi poster. Sekarang gue pilih deh gambar yang mau gue gunting. Gile, keren-keren banget sebenarnya. Susah gue milih ya. Nah, kayaknya gue milih ini nih. Foto Bonehead sama Noel lagi megang gitar. Gila, keren, men. Apalagi nih gitar udah pernah gue lihat waktu di Oasis Exhibition di London. Tapi beda ini masih mengkilap banget sih. Ya masih baru-baru tahun 90-an waktu itu. Kalau gitu, mendingan gue gunting sekarang aja. Daripada gue lupa, ya kan? Udah lama banget, men. Gue nggak gunting-gunting kalender, majalah, atau artikel. Ya tapi karena kalendernya juga udah begini, daripada dibuang atau rusak, nggak kepake juga, mendingan gambarnya gue gunting dan bisa gue pajang. Ini enaknya, karena ini official. Jadi walaupun dipajang, tetap official, men.
Karena bukan lu ngeprint sendiri. Gila, kangen banget gue guntingin beginian. Bunyi sobekannya itu loh yang gila, bikin kangen banget gue daripada beli poster langsung jadi. Yeay, akhirnya beres. Lu lihat, bersih banget dan akhirnya jadi keren banget. Lu bayangin kalau ini posternya ditempel gitu di tembok, ih keren banget. Dibanding jadi kalender yang ketutup dan ketekuk. Tapi sebenarnya tanggung sih nih. Kalau misalnya gue gunting cuma satu, gue gunting banyak aja kalau gitu ya. Nah, yang mana lagi yang mau gue gunting nih? Wih, ini Liam keren banget kan? Wih, tapi seru juga nih kalau misalnya gue jadiin giveaway iseng-iseng. Daripada gue giveaway-nya barang kalender, ya buat seru-seruan, kenapa enggak kalau misalnya dari potongan-potongan official kalender kayak gini, gue guntingin, gue kasih ke kalian, lebih seru men. Karena kenapa? Jadi lu nggak perlu ngeprint lagi, apalagi ngebuat bootleg. Ini udah dari official ya men. Lu bayangin, lo gue guntingin dari Molecular Review, gue kirim ke lo sebagai giveaway, dan bisa lu tempel di tembok. Mirip kayak tembok kamar gue ntar di London, bakal full. Ya udah, kalau gitu gue jadiin giveaway aja. Ini bakal gue gunting-guntingin beberapa, mungkin hampir semuanya gue gunting. Dan kecuali ini ya, kecuali yang kayak kumis ini nggak mungkin gue kasih ke lu juga, karena ya ngapain juga, udah jelek juga kan. Jadi paling beberapa akan gue kasih ke kalian. Kalau kalian giveaway-nya adalah gini deh, kirim pertanyaan kalian ke Q&A Molecular yang bakal gue posting Senin. Jadi lu kirim pertanyaan yang keren, yang nggak basi. Kalau perlu kalian lihat Q&A yang sebelumnya, jadi pertanyaannya nggak double. Kita seru-seruan. Kalau pertanyaan kalian gue tampilin dan gue jawab, lu bakal gue kasih potongan dari official kalender Oasis tahun 98 ini yang tampil di Molecular Review. Lu bayangin, lu bakal punya foto Liam kayak gini men, di tembok kamar lu, dan lu bisa bilang ini dari kalender tahun 98 yang dipotongin langsung sama gue malah. Ya nggak? Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Silahkan subscribe YouTube channel Molecular dan follow Instagram Molecular. I'm Ilham. I'll see you later.